Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, balik lagi nih sama kita di Fokis. Pojok kita. Nah, jadi gimana nih Kak Zaki? Kita lagi mau ngapain nih di sini di bawah pohon duren ya? Udah serem banget ini gitu kan. Serem banget ini kayaknya. Nah, jadi kita nih kedatangan tamu nih. Boleh perkenalkan dulu siapa? Kenalan dong, masa nggak kenalan sama biasanya? Halo guys, halo guys. Nama aku Putri Ulfi. Nah, di kedatangan dia nih kita mau ngebahas cerita-cerita pengalamannya dia nih yang kira Yang mistis lah ya, mistis yang banget pernah ceritanya. dialamin langsung gitu Iya. kan sama saudari Putri Ulfi. Jadi apa nih pengalamannya yang sekiranya emang mistis ya kan, dan bisa di-sharing di dia jadi gitu teman-teman. Sebenarnya nggak tahu. Nah, jadi bisa nggak nih kata Ulfi ceritain biar para pendengar kita nih tahu nih apa pengalaman mistis yang beneran dirasain secara langsung. Jadi waktu malam itu kan aku lagi main HP ya. Nah di kamar itu sekitar jam 9, jam 10 deh itu masih sore lah ya, itu mah jam 9, jam 10 bagi menurut anak Jakarta mah itu masih sore ya. Sore banget itu. Itu jauh dari kisaran tengah Iya. malam Iya, ya. jauh banget. Nah kan emang aku kalau di kamar tuh jarang banget ya namanya nutup pintu. Jadi emang pintu tuh selalu terbuka. Dan aku tuh posisinya lagi main HP tiduran. Emang lagi main HP tiduran dan itu emang posisinya rumah lagi sepi karena adik aku sama mamaku emang lagi keluar sih waktu itu juga malam itu. Ini Kakak Ulfi di rumah berarti Sendirian. Bener Iya, sendirian tok gitu. Iya benar-benar sendirian tuh. Jadi cuma ya udah main HP aja, mau ngapain lagi di rumah ya kan. Jadi cuma main HP sambil tiduran. Terus tiba-tiba aku tuh kayak ngeliat anak kecil bolak-balik di depan kamar aku, dia lari-lari. Aku kirain itu adik aku udah pulang gitu kan. Tapi pas aku lihat kayaknya belum deh, soalnya emang nggak ada assalamualaikum atau ketok-ketok dari pintu Ya karena ada depannya. orang pada balik ke rumah gitu. Iya, ya udah akhirnya aku diemin aja dulu. Pas aku lagi diemin, aku ngeliat ke samping pintu di pinggiran pintu sebelah kanan. Terus tiba-tiba tuh dia tuh yang kayak nampak gitu, kayak ngajakin aku main jeruk begitu. Awalnya di situ ya namanya first time aku ngeliat ya aku nggak kaget. Jadi cuma kayak loh kok ada anak kecil cowok sedangkan aku di rumah tuh benar-benar cewek semua. Oh itu aku belum bersaudara kayak cewek. ekspektasi belum kalau itu setan. Iya, gitu. belum mikir sampai ke sana. Iya. Tapi ini kan maaf dipotong ya, maksudnya kayak dia nampakin diri kan nih di depan mata kepala Kakak Ulfi sendiri kan. Nah, untuk bentukannya sendiri apakah emang murni anak kecil yang ganteng, cakep gitu Sampai-sampai apa? kita nggak expect kayak gitu. Iya, kalau itu hantu gitu, setan gitu. Nah, apa emang wujudnya agak Serem gitu. nah itu gitu. Kalau wujudnya sendiri kayak kita pada umumnya normal aja gitu. Jadi aku tuh nggak nyangka kalau itu setan atau siapa. Aku mikirnya itu saudara yang cowok, saudara aku yang cowok, sepupu aku. Cuma pas aku lihat lagi emang bener-bener nggak ada yang main di rumah tuh, posisinya tuh lagi nggak ada yang main. Terus adik aku sama orang tua aku juga lagi pada di luar. Ya udah akhirnya dia tuh cuma kayak kayak gitu doang. Main cilukba ya ini. Dia mah dia kayak emang pure ngajak main berarti. Iya, bener-bener kayak ngajak main gitu. Ya udah akhirnya aku masih gimin aja tuh dulu di situ. Terus kalau tadi versi aku, sekarang ada juga nih versi dari adik aku. Jadi tuh ceritanya malam-malam sama aku tuh juga lagi tiduran, tapi ini posisinya dari jam 11 ke jam 12 lah. Ya itu udah lumayan malam lah. Udah main banget lah. Ini ada yang keberapa Ini nih? adik aku yang kedua, yang waktu itu dia masih SMA kelas 2. Dia ngeliat juga. Terus adik aku tuh posisinya lagi tiduran di ruang tengah. Aku lagi tiduran di kamar dengan posisi yang sama, pintunya tetap terbuka. Nah dari kamar aku ke dapur itu kelihatan. Terus akhirnya udah kayak gitu, adik aku kan yang kedua itu lagi tiduran di ruang tengah. Dia ngeliat adik aku yang kecil ini yang masih kelas 3 SD, kiranya dia mau ngambil nasi ke dapur, mau ngambil piring. Nah ya udah aku nengok tuh secara spontan kan, lagi main HP aku nengok karena kan posisi dia lagi di dapur megang piring ngadepnya ke aku tapi nunduk. Aku kirain ada aku kan, terus akhirnya aku manggil Dira gitu kan. Terus akhirnya nggak lama dia ngelap kepala cuma kayak senyum doang, kayak senyum terus kayak seneng aja dia mau piring mau ngambil nasi. Terus akhirnya aku bilang astagfirullahaladzim. Akhirnya aku nggak sengaja tuh langsung istighfar kayak gitu, spontan banget kan, gimana sih kok ngeliat anak cowok itu lagi udah malam gitu kan. Terus akhirnya udah kayak gitu aku ke kamar sebelah, bener ternyata adik aku tuh lagi sama mama aku di sebelah lagi main HP berdua sama mama aku. Tapi di situ dia posisinya nggak menyerupai adiknya Putri atau dia tuh bener-bener kayak posisinya tuh yang wujudnya dia gitu loh. Wujudnya dia, cuma kan karena kita
aku ngeliatnya selagi tiduran ya, dan Oh, adik aku jadi juga ngeliatnya kayak lagi ngira-ngira tiduran, doang gitu. ngira-ngira. Oh, Dan baru karena- sadarnya berarti pas udah dipanggil Iya, ya pas dan kan? pas dipanggil. dia angkat buka ternyata bukan adik aku. Kebetulan kan adik aku juga yang kecil rambutnya pendek ya, masih pendek, Iya. baru dipotong juga. Nah dia kan cowok juga rambutnya pendek kan. Aku nggak perhatiin sih kalau untuk rambutnya kayak gitu. Yang penting ya udah, oh itu mah inilah apa adik aku, palingan kirain itu adik aku, ternyata bukan. Terus ya udah akhirnya aku udah nengok ke dapur lagi. Terus adik aku sih yang tiduran tadi tuh bilang, "Kamu tadi di situ bukannya Vira ya?" Bukan, tahu orang ini ada Vira di sini di sama mama. Sumpah tadi aku ngirain itu Vira. Adik aku itu bilang kayak gitu. Aku juga ngeliat, soalnya kita berdua kan sama-sama manggil dia Iya, kan. iya. Udah kita manggil dia, ternyata yang nengok bukan dia. Ya udah, ternyata itu si anak kecil itu. Tapi kalau untuk wujudnya yang aku lihat ya, dia sih ganteng sih, kayak alis dia tuh tebel. Gimana sih anak kecil ya, Iya. ganteng. Ini agak nggak mistis sebenarnya Iya, ya. sebenarnya nggak mistis. Nggak nyeremin juga dia juga. Iya, Cuma cuma karena- ngagetin aja. Iya, karena posisinya di rumah anaknya cewek semua, Tiba-tiba cowok. tiba-tiba ada Iya. cowok ya kan, saudara bukan, tetangga bukan, Tengah malam iya. tengah malam iya. Mungkin ya banyak kali ya kalau misalnya di rumah-rumah nggak menutup Iya, kemungkinan yang ya nggak kan, mungkin kalau nggak kita ada tinggal gitu. iya nggak ada gitu kan. Jadi kayaknya mungkin dia cuma nyari temen main aja nggak sih? Iya pasti, dia karena mungkin ya namanya juga anak kecil Iya gitu kan, kan, ya. kayak pengen main dulu gitu loh. Kita nggak tahu tujuan dia emangnya kayak gimana, tapi karena dia nampilin wujud dia yang nggak menyeramkan, menurut aku sih emang niatnya itu emang pure, emang Iya, dia pengen biar main sama main kakak. gitu loh, iya. Bukan yang kayak kita musik mereka sampai Iya. dia tiba muncul kayak gitu, enggak. Untungnya sih, maksudnya ya untungnya mendapatkannya dalam bentuk yang Yang iya gitu, yang posisinya tuh Jadi- enggak, yang bukan lagi nyeremin gitu. Iya, jadi nggak ada nih ya kan trauma-trauma gimana di rumah karena Nggak ada. penampakan dia Cuma setelah itu kan aku ceritain ke mama aku, dan mama aku sempet takut gitu. Jadi akhirnya besok malamnya itu bener-bener di rumah itu diputar murotal semalaman. Masya Allah. Bener-bener diputar murotal semalaman, gak berhenti. kayak Indonesia banget ya kayak Iya. gini ya. Kalau udah panik, wih kenapa di rumah nih gitu kan, kayak langsung setel murotal aja hilang gitu kan ibaratnya. Dan itu juga benar-benar dari kejadian malam itu rumah aku lampunya nggak ada yang dimatiin sampai malam, nggak ada yang dimatiin. Mau Traumatik gitu iya, ya. jadi yang Boros, trauma bukan jadi anaknya. boros. Iya. Berarti sejak kejadian itu, nah sampai jangka waktu yang sekarang nih kakak datang buat ceritain kayak gini tuh, ada lagi nggak dia munculin atau Ada. emang Ada, Oh, masih ada, sampai sekarang masih juga. sampai sekarang dia masih sering kayak gitu. Cuma kan namanya juga nggak nentu ya, namanya juga makhluk boy. Iya, Kita nggak tahu dia kapan datang, dia kapan Iya, bisa kapan muncul, aja. Maunya ya. maunya dia. Dan aku juga bukan tipe orang yang emang bisa ngeliat itu, bukan. Jadi aku kayak ya udah, mungkin emang lagi kena aja, lagi dapet aja, Iya, dia iya. pengen munculin muka dia di aku kayak gitu kan. Emang, dan yang ngeliat tuh ternyata bukan aku doang. Selama aku udah di rumah juga ada aku ngeliat beberapa kali, dan emang bener. Dan setiap dia wujudin mukanya tuh dia kayak ngajak main ciluk gitu. Jadi dia tiba-tiba datang dari tembok, tiba-tiba kayak gitu. Ngagetin juga sih kan. iya lah kalau kayak gitu ya kan, tiba-tiba banget lagi fokus misalnya Iya. ngerjain tugas kayak ciluk lah nih, gitu kan. gitu. Tapi sekarang sih dia lebih ke jahil ya, karena kan di dapur aku tuh ada jendela kecil gitu kan. Ada aku tuh Oh, kayak serem ya, Oh, udah Iya. mulai ngeri-ngeri, aktivitasnya mulai lebih aktif Iya. ya. udah mulai jahil, lebih jahil lagi sih. Jadi dia kan lagi kerja tugas, namanya juga anak kuliah kan, maba baru masuk, jadi ya begadangnya gitu kan. Nah dia tuh lagi ngerjain, yaudah anak kecil itu tuh sering tiba-tiba tuh iseng ketok-ketok jendela, itu ketoknya pasti 3 kali. Itu bener-bener ngetok, terus akhirnya adik aku ngeliat kan siapa, kira-kira tikus, maksudnya kelawar atau apa Iya, gitu iya. kan, malam-malam. Nggak ada, terus akhirnya pas udah diketok-ketok lagi, akhirnya adik aku ngeliat lagi tuh sekitar jam 1 sampai jam 2 kalau nggak salah. Pas dilihat bener ada anak kecil itu tuh lagi di luar jendela itu, dan itu dia bener-bener nengok ke adik aku. Akhirnya adik aku tuh kayak, oh bener ternyata nih ini anak kecilnya cowok gitu. Jadi kan selama ini Iya, adik iya, aku iya. juga dengernya cerita dari aku doang gitu. Jadi dia bener-bener baru ngeliat itu dia anak kecil, Semakin cowok yakin ya gitu, kan iya. kalau dia cowok emang niatnya mau main. Jadi kayak ya mungkin sering beberapa waktu untuk munculin diri karena ya itu keinginannya dia gitu kan ibaratnya, bukan maksudnya untuk jahilin banget mungkin ya. sebenarnya mungkin dia kalau dari kita ya mungkin konsepnya ngejailin ya, karena Iya, posisinya kita lagi ngerjain tugas dan itu udah malam kan, jadi kesana kayak ngejail banget sih gitu. Tapi kan dari dianya kita nggak tahu Nggak kan. kenal waktu Iya, ya kan, namanya mau juga semaunya gitu. iya, anak kecil gitu ya kan.
Tapi kalau misalnya kan ini udah sering banget nih kayak digangguin kayak gini, ada nggak sih kayak keinginan ya? Kayaknya harus bilang sama bapak nih, ntar kita usir lah ibaratnya dari rumah ini. Ada nggak ya. kayak pikiran untuk bisa nggak sih dia Dipindahin pindah aja gitu. Ada sih, udah pernah bilang juga kalau ayahku kan kebetulan orangnya agamis banget, jadi dia tuh kurang percaya yang kayak gitu kan. iya. Ya. Kalau untuk mama aku sih kayak udah makanya sering-sering baca doa biar niatin kayak gitu. Tapi kan kita kan nggak bisa ya, kayak meskipun kita udah rajin baca doa, dia emang pengen mainin sama kita kan kita nggak bisa kayak gue udah baca doa Kiri tiba-tiba gitu. iya tiba-tiba dia terus datang kan kita nggak bisa juga. Tapi sampai sekarang sih mamaku doang yang belum pernah lihat. Adik aku yang kecil aja tuh udah pernah lihat itu anak. Iya. Berarti kayaknya emang energi positif dianya ini nih posisinya tersebarnya tuh di antara kakak Uzi dan adik-adik kan. Iya pasti. Untuk orang tua tuh nggak yang berani gitu untuk nunjukin. Mungkin takut kali Iya, ya, takut takut. diusir. Karena kayak kan nggak ada yang tahu, mungkin dia nggak ada tempat tujuan lain selain di rumah situ. Nah, kita udah ngomongin nih kisah nyata, pengalaman mistis yang dirasakan nih langsung sama kakak Ulsi ini. Itu udah bikin cukup Udah bikin merinding banget ya. kita gitu ya. Karena kan kejadiannya itu tuh terjadinya di rumah sendiri, gitu loh. Yang tempat emang ternyaman. 24 jam gitu Iya kita kan? ada di dalam rumah gitu. Ya untung ya ini masih anak kecil yang Iya. nampakin dirinya masih dengan keadaan good looking gitu kan, Untungnya gitu loh. bukan kondisi mungkin yang aslinya lebih parah gitu Iya. kan. Kita nggak tahu ya kan gimana dia sebenarnya, karena dia kayak yang di jurnalisan nggak sih kayak Jensen gitu-gitu kan, Iya. hantu itu kayak Mereka- bener-bener mereka bisa berubah bisa gitu loh. berubah gitu kan. Yang di film-film pun ditunjukin bahwa sosok aslinya tuh enggak. Aslinya tuh nggak sebagus yang kita Iya. lihat biasanya gitu. Ya mudah-mudahan aja sih ya nggak ada lagi gangguan-gangguan kayak gitu, apalagi cukup. di rumah Udah kayak cukup. udah cukup gitu. Makasih ya nih buat kakak Ulus ini udah makasih banget nyempetin ya. waktu ya kan buat Iya, cerita buat sama sharing-sharing kita, buat lagi kita. sharing-sharing. Makasih juga Kak Jaki, kamu semua sehat-sehat. Iya kamu juga ya. Oke, mungkin cukup sekian ya dari podcast kami dari Pokis. Pojok Kisah. Bye bye.